kasih. Kami berdoa Tuhan buat ibadah Clear Kids. Biarlah Tuhan menyertai, mengurapi anak-anak-Mu Tuhan di rumah. Berkati orang tua mereka yang mendampingi. Biarlah kuasa hadirat Tuhan menyertai mereka. Biarlah ibadah Clear Kids berjalan sesuai rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali lagi ya Kak dengan kita di setiap hari Minggu dengan Clear Kids Samarinda. Dan seperti biasa yel-yel kita seperti apa? Disciple Kids, yes I am. Sekali lagi Disciple Kids, yes I am. Oke adik-adik, hari ini bersama kakak-kakaknya yang ada di sini dengan Kak siapa? Joshua, Kak Joshua, dan ada Kalita, Kak Tere, Kak Tarno. Oke, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Oh iya, keyboardnya Kakak Riki, pemain keyboard andalan kita ya. Hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan temanya apa nih Kak hari ini? Save. Kita hari ini jadi koki loh adik-adik. Ya, dan sekarang kita siap ya mau memuji Tuhan ya. Ya, karena nanti kita akan ada masak-masak juga ya Kak ya. Mau bikin menu yang paling enak. Oke adik-adik, sekarang semuanya boleh berdiri bersama adik, kakaknya, mama, papanya. Kita sama-sama memuji Tuhan, oke? Oke, kita bernyanyi dan memuji Tuhan, menari bersama-sama. Siap Kak? Siap. Adik-adik di rumah juga siap ya? Sama-sama. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Dia Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Sekali lagi ya, kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Badai topan dunia, siapa perlindungan kita? Tuhan Yesus.
Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Seperti pujian kita tadi, walaupun topan, badai menerpa kita ya Kak ya, tetap ada satu sumber perlindungan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau bernyanyi satu pujian lagi yang berkata berkat Tuhan. Sama-sama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Katakan berkat. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi kakak-kakak, adik-adik kita nyanyikan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke adik-adik, semuanya boleh duduk lagi. Kita hari ini sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau apa Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan adik-adik kita mau siapkan hati kita mau datang. Biar Tuhan mengurapi kita, biar Tuhan mengurapi telinga kita, agar saat kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu jatuh di tanah hati kita yang subur, berbuah lebat dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan lagu ini, katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Saat hati menyembah, jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Bagi yang setia dan percaya, kami percaya Tuhan. Haleluya, percaya. Kami percaya padamu. Haleluya. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita sembah Tuhan Yesus. Naikkan pujian kita, naikkan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu. Kau mengasihi kami lebih dari apapun. Meski badai datang Tuhan, Kau menyertai kami. Kau bersama dengan kami selamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Saat hati menyembah, jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik yang manis. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak Sari yakin kita semua pasti sehat, amin. Haleluya. Sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Duduk yang manis, ambil sikap duduk yang manis. Tidak ada lagi yang ngobrol sana sini, semua duduk yang manis. Tidak ada lagi yang jalan-jalan ya adik-adik ya. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus masih memelihara kehidupan kami Bapak. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, cerita firman Tuhan sekolah minggu ya Bapak. Mari kami buka hati kami, pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Wah, semuanya pasti happy ya. Tadi kakak-kakaknya sudah lihat kan? Tuh, ada di belakangnya Kakak Sari apa itu? Ini lihat tuh, pakai baju apa ini? Pakai baju koki. Wah, semuanya happy ya. Kalau hari Minggu kemarin, masih ingat nggak kakak-kakaknya pakai baju apa? Oh, pintar, pakai baju bola. Ya, hebat, luar biasa adik-adik ya. Berarti semuanya mengikuti
ibadah online sekolah minggu. Oke adik-adik, Kak Sari mau cerita tentang apa ya hari ini? Wah, kira-kira tentang apa ya Kak Sari mau cerita ya? Oh, sudah ada yang tahu? Nggak ada. Oke, Kak Sari mau kasih tahu hari ini Kak Sari mau cerita tentang seorang janda. Wah, hari Minggu kemarin juga tentang seorang janda. Hari ini juga tentang seorang janda. Oh, iya, hari ini Kak Sari juga mau cerita tentang seorang janda. Minyak seorang janda apa? Minyak seorang janda. Nah, kakak yakin tadi sudah siapkan Alkitabnya kan semuanya? Oke, kita buka Alkitab kita ya. Yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, yaitu menceritakan tentang minyak seorang janda. Adik-adik yang belum bisa baca, mama, papanya, kakaknya yang ada di sampingnya minta tolong dibacakan, oke? Oke. Kita baca ya. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Nah, Elisa berkata, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Bagi siapa ya adik-adik ya? Wah, ternyata ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Elisa. Dia datang, di ayat 1 dikatakan salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Ternyata berseru dia kepada Nabi Elisa. Ada seorang wanita yang punya masalah yang besar adik-adik. Kira-kira masalah apa ya? Nah, dikatakan di sini bahwa anak-anaknya akan dijadikan seorang budak. Akan dijadikan sebagai seorang budak. Kenapa ya? Masalahnya apa? Karena dikatakan di sini, "Suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Wah, ternyata suaminya ibu janda ini sudah mati dan meninggalkan utang yang sangat banyak sekali, sehingga ibu janda ini tidak bisa membayar utang-utangnya adik-adik. Wah, penagih utangnya itu menjadikan anak-anaknya itu menjadi seorang budak. Kasihan sekali ibu janda ini ya. Tapi dia datang kepada Nabi Elisa. Kita baca lagi adik-adik ya. Apa kata jawab Nabi Elisa? Nabi Elisa tadi berkata, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu?" Nah, Nabi Elisa berkata di sini, melewat firman Tuhan di sini. Baca adik-adik ya. Berkatalah perempuan itu, beritahukanlah kepadaku, kata Nabi Elisa. Beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya. Nah, apa yang kamu punya di rumah? Nah, dikatakan di sini, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Wah, kasihan sekali adik-adik ya. Kecuali apa di sini? Sebuah buli-buli minyak. Wah, buli-bulinya kecil. Dia hanya mempunyai sebuah buli-buli minyak di rumah. Dia tidak punya apa-apa, makanya utangnya sangat banyak. Dan anaknya mau dijadikan sebagai seorang budak. Kasihan sekali adik-adik ya. Dia punya masalah yang sangat besar, tapi dia tetap datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa itu siapa? Nabi Elisa itu adalah nabinya Tuhan. Dia mengadu nasibnya kepada Nabi Elisa adik-adik. Nah, Nabi Elisa berkata, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah." Nah, Nabi Elisa menyuruh wanita ini untuk pergi. Berarti pergilah. Dia itu lewat perintah Tuhan. Nabi Elisa memerintahkan wanita ini untuk pergilah. Mintalah bejana-bejana yang sangat banyak kepada tetanggamu. Mintalah, masuklah ke dalam rumahmu. Wah, Nabi Elisa memerintahkan ibu ini untuk pergi. Pergi kemana? Untuk meminta bejana-bejana yang sangat banyak, adik-adik. Nah, ada lagi dikatakan di sini. Tetapi jangan terlalu sedikit. Berarti harus banyak. Itu ada perintah Tuhan. Perintah Tuhan melalui siapa? Melalui Nabi Elisa kepada perempuan ini. Kemudian ada ayat 4 di situ dikatakan adik-adik. Kita baca firman Tuhan ya. Jangan dulu mondar-mandir sana sini seperti yang selalu Miss Sari katakan di kelas. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita tidak boleh ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain. Harus tetap fokus adik-adik ya.
Nah, dikatakan di ayat 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah itu engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Wah, apa tadi Nabi Elisa memerintahkan untuk wanita ini pulang dan meminta bejana-bejananya dan mengisi bejana-bejana yang kosong tadi. Perempuan itu mengumpulkan bejana-bejana itu, dia minta dari tetangga-tetangga yang sangat banyak bejana-bejananya. Maka dikatakan di sini, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Wah, adik-adik, apa yang didapat di sini? Wanita itu pulang, dia meminta seluruh bejana-bejana yang ada, menutup pintu dan anak-anaknya, dia menuang segala apa? Tadi yang dipunyai ibu janda itu apa? Oh, pintar, minyak yang dalam buli-buli ibu janda tadi. Dia isi semua ke dalam bejana-bejana sampai penuh semuanya. Penuh semua bejana-bejana yang ada yang tadi dimintain dari tetangga-tetangganya, dari orang-orang, semuanya sudah penuh. Nah, dikatakan di ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatlah lagi kepada aku sebuah bejana. Wah, semua sudah penuh bejana-bejana tadi, adik-adik ya. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Adik, wah, bejana ibu tadi sudah penuh semuanya. Nah, setelah penuh, apa yang dilakukan ibu itu lagi? Apakah dia langsung happy? Hore, bejana aku sudah penuh. Apakah dia langsung bilang kepada tetangganya, ayo, bejana di rumahku sudah penuh semuanya? Tidak, adik-adik. Dia datang kepada Nabi Elisa, nabinya Tuhan tadi. Nabi Elisa itu adalah nabinya Tuhan, adik ya. Dia tetap datang kepada Nabi Elisa, melakukan apa selanjutnya yang akan dilakukan kepada minyak yang tadi, kepada bejana-bejana yang sudah penuh tadi. Dia tetap datang kepada Nabi Elisa. Dikatakan di ayat selanjutnya, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, perempuan itu berkata kepada Nabi Elisa, apa yang harus kuperbuat dengan minyak ini? Minyakku sudah penuh. Dia tetap datang kepada Nabi Elisa karena sudah bejana sudah penuh. Dia nggak langsung happy, adik-adik, tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Nah, apa yang dikatakan Nabi Elisa? Pergilah, juallah semua minyak itu, bayarlah semua utangmu, dan selebihnya engkau beserta dengan anak-anakmu. Nah, adik-adik yang manis, maka pergilah ibu ini untuk menjual seluruh minyak itu, dan tahu hasilnya sangat banyak. Dia bisa bisa melunasi utangnya. Dia bisa melunaskan semua tadi utang-utangnya. Anak-anaknya tidak jadi budak. Karena apa, adik-adik? Karena utangnya sudah lunas. Tuhan melunaskan semuanya lewat apa tadi? Lewat bejana-bejana, lewat minyak tadi. Tuhan menyelesaikan semua masalahnya itu. Dan ternyata uangnya masih ada, dan selebihnya itu mereka masih bisa hidup dari selebihnya itu. Jadi adik-adik, apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini, adik-adik? Di saat kita punya masalah, pasti kita semua punya masalah. Baik itu masalah kecil, baik itu masalah besar, tapi Tuhan tetap ada buat kita. Jadi tidak boleh apa, adik-adik? Tidak boleh langsung stres, mengeluh. Kita tetap datang kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia tetap datang kepada Tuhan. Yang pertama itu dia datang kepada Tuhan. Dia mengadu semua apa yang dialami, masalahnya. Dia datang kepada Tuhan, adik-adik. Nah, sesudah itu apa? Lagi dia taat. Yang kedua, taat kepada perintah Tuhan. Tuhan melalui Nabi Elisa. Nabi Elisa itu adalah nabinya Tuhan. Dia tetap taat. Di saat Nabi Elisa berkata, ambillah, mintalah seluruh bejana-bejanamu. Dia taat kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa itu adalah abdinya Tuhan, ya, nabinya Tuhan. Dia tetap taat kepada Nabi Elisa. Dia pergi, dia mengumpulkan seluruh bejana-bejananya. Dia
tuang semua minyak itu sampai minyak itu penuh. Kalau dia tidak taat, apa yang terjadi? Pasti dia tidak akan mengalami mujizat. Tapi karena dia taat, dia mengalami mujizat yang sungguh luar biasa adik-adik. Nah yang ketiga apa? Di saat tadi bejana-bejananya sudah penuh, apakah dia langsung happy, gembira, hore, hore, ayo kita panggil tetangga-tetangga kita. Bejana kita sudah penuh. Dia tidak bilang begitu adik-adik sama kakak-kakak sama anak-anaknya. Tapi dia berkata, apa? Tetap datang kepada Tuhan. Di saat masalahnya sudah selesai, dia tetap datang kepada Tuhan. Nah adik-adik, apapun keadaan kita, mau senang, mau sedih, kita harus tetap datang kepada Tuhan. Maka semuanya akan terselesaikan dengan baik. Seperti lagu puji-pujian tadi kakak-kakak kita berkata, di badai topan menerpa, Tuhanlah perlindunganku. Nah topan apapun, badai apapun yang datang, masalah apapun yang kita tetap datang kepada Tuhan. Dan kita selalu harus berdoa. Apalagi di masa-masa sekarang ini adik-adik ya, kita banyak waktu di rumah. Kita bisa ajak mama papa kita untuk berdoa, ajak kakak kita, adik kita untuk membaca firman Tuhan. Jangan habiskan untuk menonton TV, main HP, tapi kita bisa banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan adik-adik. Amin adik-adik? Amin. Nah masih ingat nggak cerita firman Tuhan yang minggu lalu? Tentang janda itu juga adalah janda itu dia taat. Di waktu Nabi Elia berkata, buatkanlah roti kepadaku. Ibu janda itu tidak menolak, tapi dia tetap buat roti. Dan ternyata tepungnya itu tidak habis-habis dan minyak-minyaknya itu tidak habis-habis. Jadi janda Sarfat dan Nabi Elia, janda Sarfat itu juga ditolong Tuhan, dan minyak dan janda ini juga tetap ditolong Tuhan bersama dengan anak-anaknya, dipelihara oleh Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bilang sama mama papa, di saat mama papa punya masalah, bilang kepada mama papa, mama, ada Tuhan yang beserta kita. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus taat melakukan perintah Tuhan, dan kita harus selalu taat datang kepada Tuhan. Di saat kita tidak punya masalah juga kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita doakan bangsa dan negara kita doakan mis-mis, guru-guru kita di sekolah, kita doakan mama papa kita, adik-adik kita, kakak kita, harus kita doakan. Ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ada ayat hafalan. Ayo kita buka Alkitab kita lagi yuk adik-adik yuk. Ayat hafalan kita adalah, Kak Sari mau pakai gerakan loh, ikuti ya. Oke, sekarang buka Alkitabnya di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ayo kita ikuti Amsal 3 semuanya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Oke adik-adik, jangan lupa ya dibaca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Yang ada di rumah bisa mempersiapkan persembahannya. Dan sebelum kita mempersiapkan persembahan kita sama-sama akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan akan memberikan korban syukur, yaitu persembahan yang akan kami berikan dari hati kami yang mengasihi akan Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami memberi, haleluya, haleluya. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin.
Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita akan memasak karena tema hari ini adalah chef. Jadi Kak Tere mau mengajak adik-adik di rumah juga mama papa membuat satu menu untuk sarapan. Menu kita hari ini adalah spaghetti carbonara. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah yang pertama spaghetti. Nah ini Kak Tere sudah rebus terlebih dahulu dengan mencampurkan sedikit minyak dalam air rebusannya supaya spagettinya tidak lengket. Kemudian ada margarin. Setelah itu ada bawang putih dan bawang bombay yang sudah diiris-iris. Kemudian ada daging asap yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya ada keju yang sudah diparut. Ada susu dan juga ada lada hitam. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Kita panaskan dulu ya, kompornya kita nyalain dulu dengan api yang tidak terlalu besar tapi sedang aja. Kemudian kita masukkan yang pertama apa adik-adik? Yang pertama margarin. Kita masukkan terlebih dahulu margarinnya. Kalau di rumah jangan lupa harus ajak mama papa ya kalau adik-adik menyalakan kompor. Tidak boleh sendirian, harus didampingi oleh mama papa atau orang dewasa. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan api itu bahaya adik-adik. Jadi jangan lupa, jangan pernah menyalakan api di rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Setelah margarinnya sudah meleleh, kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang bombay yang sudah diiris-iris. Kita masukin ya. Kita tumis sampai dia berubah warna sedikit dan harum. Adik-adik di rumah boleh mencoba, nanti boleh mengganti daging asapnya dengan daging giling atau dengan sosis. Bisa juga menambahkan jamur. Tapi kalau adik-adik nggak suka, cukup dengan daging asap atau daging giling. Kita tumis sebentar lagi sampai dia berubah warna. Adik-adik jangan lupa ya, share foto-foto selama ibadah live streaming. Boleh di tag di FB atau IG GBI Clear. Oh ya adik-adik, Kak Tere juga sambil masak mau kasih tahu, sekarang Clear Kids sudah punya IG sendiri, namanya adik-adik boleh tag Clear Kids Samarinda. Nah, setelah bawang bombaynya ini sudah mulai berubah warna dan sudah mulai layu dan harum, lalu kita masukkan yang berikutnya adalah daging asapnya. Masukin ya. Kita tumis sampai daging asapnya itu agak sudah kecoklatan gitu adik-adik. Kak Tere di sini sudah mencium aromanya. Ingat di rumah atau waktu pergi sekolah adik-adik jangan suka jajan sembarangan ya. Makan masakannya mama. Masakan di rumah itu jauh lebih sehat dibanding kita harus jajan-jajan di luar. Kenapa? Karena kalau di rumah mama pasti sudah cuci makanannya, cuci bersih baru dimasak. Tapi kalau masakan di luar kita nggak tahu adik-adik cara mereka masak atau cara mereka menyajikan, kita kan nggak tahu. Nah, setelah daging asapnya udah mulai berubah warna, selanjutnya kita masuki susu cair. Susu cair ini bebas ya adik-adik, boleh merek Ultra atau apa aja. Kita masukin, kalau kurang kita tambah ya. Kita tambah sedikit lagi susunya. Kemudian selanjutnya kita masukkan keju yang sudah diparut. Semua ya. Kita masak dia sampai mendidih.
Kalau misalnya spaghettinya nanti terlalu banyak, ternyata kuahnya nggak terlalu, kita tambahin lagi susunya ya. Sambil menunggu dia mendidih, kita siapin dulu spaghetti yang tadi sudah direbus. Kita tarik-tarik gini supaya dia nggak lengket ya. Ingat waktu memasaknya adik-adik, air rebusannya itu kita tambah sedikit minyak supaya dia tidak lengket satu sama lain. Setelah itu kita mulai kecilkan apinya terlebih dahulu sambil kita pelan-pelan masukin spagettinya. Kalau misalnya adik-adik mau makan 2 kali ya, spagettinya nggak usah dimasukin semua, kuahnya disiram di piringnya. Jadi nanti misalnya siang-siang mau makan, nah baru dicampurkan dengan kuahnya. Kita tunggu sebentar sampai susu tadi lebih mengental ya adik-adik. Adik-adik pasti sebentar lagi sudah mau masuk sekolah ya. Kita berdoa terus ya di rumah supaya keadaan lockdown ini cepat berlalu dan kita semua bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi ingat kata pemerintah, kita harus menjaga peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer bila berjalan kemana-mana. Oke, sepertinya sudah mulai mengental. Spaghetti ini adik-adik enaknya dimakan waktu dia panas. Jangan tunggu sampai dingin, karena kalau sudah dingin kurang enak rasanya. Nah, tunggu sebentar sampai sedikit hangat, adik-adik boleh makan. Oke, kalau sudah kita matiin kompornya. Ingat selalu minta bantuan mama dan papa untuk setiap kali menyalakan kompor. Kita mulai taruh ya adik-adik di piring. Tadi Kak Tere tidak pakai garam atau penyedap rasa karena keju sudah memberikan rasa. Tapi seandainya adik-adik merasa kurang asin, kurang gurih, boleh menambahkan dengan garam atau royco atau penyedap rasa lainnya. Oke. Nah, adik-adik bisa juga menambahkan lada hitam atau merica. Kalau nggak suka nggak apa-apa ya adik-adik. Kalau Kak Tere suka sedikit rasa yang agak pedas. Oke, nah sarapan pagi jangan lupa adik-adik jangan lupa minum susu. Nah adik-adik ini dia hasil masakan kreasi kita hari ini. Spaghetti carbonara. Adik-adik jangan lupa setiap pagi jangan lupa minum susu biar selalu sehat dan kuat. Nah, adik-adik, Kak Tere mau ajak kakak-kakak di sini untuk menikmati marshmallow dengan cara yang berbeda. Adik-adik boleh loh coba di rumah sama mama papa sore-sore atau setelah jam-jam 7 waktu-waktu santai bakar marshmallow sama-sama. Rasanya enak banget. Yuk Kak, caranya Kak kita siapin nih marshmallow. Adik-adik bisa beli di supermarket manapun pasti ada. Bentuknya pun unik-unik dan lucu-lucu. Nah kemudian ada tusuk sate. Nah caranya gini Kak, kita ambil tusuknya kemudian kita tusuk satu. Oke, kita masukin satu ini Kak ya. Nanti setelah itu baru kita bakar. Oke Kak, dimulai sekarang. Ayo. Ya, ayo Kak. Ayo. Sudah selesai. Nah, ini adik-adik marshmallow-nya yang sudah ditusuk-tusuk sama tusuk sate. Kemudian kita nyalakan kompornya. Kecil aja.
Cara makannya gini Kak, ambil dong satu-satu Kak marshmallow-nya. Masak langsung makan maksudnya Kak. Nih, sudah kita deketin api Kak, kita puter-puter dia meleleh. Wow, sudah Kak, habis itu kita tip-tip dulu Kak. Kok gosong ya? Jangan sampai gosong lah Kak. Jangan lupa apinya kita matikan. Kasih lihat dulu Kak marshmallow-nya. Ih, enak kok. Kita makan 1, 2, 3. Rasanya apa Kak? Yummy. Sampai jumpa. Bye. Coba di rumah ya. Yeay! Oke adik-adik, akhirnya ibadah kita sudah selesai. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Ya, betul. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Sudah memasak juga ya Kak ya. Dan betul sekarang sekali. saatnya kita mau pamit. Tapi sebelumnya ada pengumuman dulu ya adik-adik. Silakan Kak Tere. Nah, adik-adik, tadi Kak Tere dan kakak-kakak lain sudah memberikan resep masakan yaitu spaghetti carbonara. Adik-adik boleh coba ya di rumah. Dan pesan Kak Tere dan kakak-kakak di sini selalu jaga kebersihan dengan apa Kak? Rajin mencuci tangan dan tidak lupa menggunakan apa Kak? Masker. Dan bila adik-adik nanti seandainya sudah turun sekolah, jaga jarak satu sama lain. Dan yang paling penting jangan makan sembarangan ya Iya, Kak ya. betul sekali. Makannya harus masakan mama di rumah. Iya betul. Mama masaknya dengan apa Kak? Dengan cinta, dengan kasih sayang. Dan mama sudah masak dengan bersih sekali. Jadi adik-adik harus makan masakannya mama. Oke Kak Sydney, jangan lupa ya untuk adik-adik ibadahnya setiap hari apa Kak? Setiap hari Minggu Jam 9 pagi. Nah Kalita, Kak Tarno dan Kak Jo setelah ibadah sekolah minggu ada ibadah umum di jam 10. Adik-adik boleh ikut ibadah Iya. lagi sama mama dan papa. Ya betul sekali. Oke, akhir kata ya Kak ya. Sebelum kita selesai, kita mau yel-yel dulu yang semangat Oke. pokoknya. Oke, Disciple Kid. Yes I am. Disciple Kid. Yes I am. Bye-bye. Tuhan God Yesus bless you. memberkati. God bless. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari mengangkat tangan kita semua, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Kau sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Kau selalu memelihara setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat lebih lagi yang berasal daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, ini tangan kami terangkat, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.